Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamulatun Hasanah, NIM E 2019-1172, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dikirim dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MBI, selaku pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang berjudul tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa kita perlu mendiskusikan tentang kebijakan moneter? Karena dalam ekonomi makro, kebijakan moneter itu sangat berperan aktif mengatur perekonomian nasional. Karena instrumen kebijakan moneter ini akan mengatur peredaran uang, keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang, sehingga harga stabil dan ekonomi bertambah dengan baik. Kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasaran uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam percetakan uang, dalam mengedarkan uang, dalam mengatur jumlah uang yang beredar supaya perekonomian berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik sehingga kesejahteraan dalam masyarakat berjalan dengan baik juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter eksponsif. Artinya, atau yang disebut juga metode expansive policy, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Artinya, kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga atau ketika hanya maka pemerintah akan melakukan kontributif yaitu di bank. Tapi kalau uang terlalu sedikit maka melakukan eksponsif, bagaimana uang itu beredar pada masyarakat. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara LS dan LM, yaitu keseimbangan antara uang dan barang. Akhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Artinya pemerintah akan melakukan operasi terbuka, contohnya membeli obligasi yang ada di masyarakat supaya orang itu beredar di masyarakat. Yang kedua kebijakan diskonto, dan yang terakhir kebijakan cadangan kas. Misalnya uang yang beredar di masyarakat tersebut, maka pemerintah akan mengurangi cadangan kas kalau terlalu banyak di masyarakat. Tapi kalau maka pemerintah akan mengurangi cadangan kas. Selanjutnya itu kebijakan kredit ketat, artinya bagaimana uang itu lebih sedikit. Selanjutnya kebijakan dorongan moral, artinya uang di masyarakat lebih terlihat banyak, maka pemerintah mendorong masyarakat agar mau menabung di bank sentral. Sedangkan kalau uang di masyarakat tidak terlalu sedikit, maka pemerintah akan mendorong pelaku bisnis untuk melakukan pinjaman. Terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada mazhab Iqtisadiyah dikembangkan oleh Muhammad Baqir As-Sordan. Pada masa awal Islam tidak diperbolehkan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang menandai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mazhab mainstream, artinya dikembangkan oleh Umar Chapra Abdul Manan dan sebagian besar yang dilakukan oleh ekonomi misal seperti MAG atau oleh Umar Chapra Abdul Manan. Kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif.
Mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan elang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Apa saja? Yang pertama, nisbatul ihtiyati, artinya pemerintah itu akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan dalam bank sentral. Yang kedua, ikna al-ma'awi, artinya membijak dorongan moral kepada masyarakat dan pelaku ekonomi. Yang ketiga, nisbatul ikrod, artinya bagaimana kita memberikan elang bebas atau bagi hasil. Yang keempat, ladatus sadadar, artinya pemerintah. Dan yang kelima, as-suku al-islamiyah, artinya pemerintah mengembangkan obligasi yang sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu islamik. Sekian video tak ada tanggapan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.